Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang sebuah source code, yaitu tentang operator increment dan decrement. Nah, di sini saya sudah menyiapkan source code-nya, kemudian juga sudah menyiapkan hasil compile dari source code-nya. Sebelum kita bahas hasil compile-nya ini, kita akan masukkan dahulu apa saja yang diperlukan dalam source code-nya. Di sini saya sudah siapkan source code-nya. Seperti biasa, kita masukkan dahulu include std order a, kemudian include std lib a, kemudian kita masukkan fungsi main. Di sini kita menggunakan tipe fungsi itu integer. Kemudian kita masukkan tipe data, kita menggunakan integer dengan variabel a dan b. Nah, di sini pada variabelnya kita masukkan nilainya. Di sini kita menggunakan variabel a dengan nilai 5 dan b-nya nilainya 7. Nah, pada source code juga sudah saya beri penjelasan atau komentar untuk post increment dan post decrement, pre increment dan pre decrement. Nah, sebelum kita membahas hasil compile-nya, kita harus tahu dahulu post increment itu apa, pre increment itu apa, post increment itu apa, dan pre increment itu apa, pre decrement itu apa. Nah, fungsi umumnya yang kita gunakan itu adalah increment dan decrementnya. Increment itu adalah sebuah penjumlahan dan decrement itu adalah pengurangan. Nah, di sini kita menggunakan post increment. Post increment itu yang akan dia lakukan atau yang fungsi yang akan dijalankan dalam post increment adalah variabelnya, variabel a-nya itu ditambahkan sebanyak satu angka dahulu baru ditampilkan. Sedangkan pada p, maaf saya balik, pada post dia menampilkan variabelnya dulu baru ditambah satu angka untuk nilai a, karena di sini kita menggunakan variabel a. Pada pre-nya di variabel a, dia pre increment ini fungsinya itu dia menambahkan dahulu satu angka pada variabel a, baru dia menampilkan variabel a-nya, nilai dari variabel a-nya yang dia incrementkan. Nah, begitu juga dengan post decrement dan pre decrement, sama ininya maksud dari post increment dan pre increment yang digunakan. Nah, mari kita bahas pada compile-nya. Nah, di sini pada post increment-nya, angka yang dimunculkannya adalah atau ditampilkan oleh inputan persen i-nya. Pertama adalah variabel a-nya, yaitu 5, karena yang kita ketahui bahwa pada post increment itu dia menampilkan variabelnya dulu, baru dia tambahkan satu angka setelah dia menampilkan variabelnya. Nah, kemudian kenapa di sini 5 juga? Karena ketika dia di a incrementnya ini, dia belum menambahkan angkanya. Dia hanya baru menjelaskan bahwa yang pertama itu adalah 5, seperti ini, variabel a yang di sini. Kemudian kita minta tampilkan a incrementnya,
akan diinkremenkan itu adalah 5, kemudian baru dia melakukan post incrementnya atau menjalankan incrementnya, baru di sini hasilnya 6. Kenapa 6? Karena increment itu penambahan, sedangkan post increment itu variabel yang ditambah nilainya 1 baru dia ditampilkan. Nah, kemudian kita menggunakan sistem pause untuk memberhentikan sementara untuk melihat hasil yang pertama. Nah, pada pre-increment tadi sudah kita jelaskan juga, yaitu dia menampilkan hasil dari variabel A yang ditambah 1, kemudian dia memberitahu bahwa dia akan terus melanjutkan, karena pre-increment itu tadi adalah dia menampilkan variabel A yang sudah ditambah 1. Yang ditampilkan itu adalah variabel A yang sudah ditambah 1. Nah, di sini kenapa dia 7? Karena sebelumnya dia adalah 6. Dan dia penambahan dia akan dilanjutkan dengan di sini menjadi 7. Kita beri variabelnya adalah menjadi 7A-nya. Kemudian dia ditambah 1. Lalu yang ditampilkan adalah 8. Begitu juga dengan 9. Di sini dia ditambah 1 dahulu, baru dia ditampilkan. Jadi kita menggunakan sistem pause juga untuk melihat apakah hasil yang dilakukan oleh post dan increment yang kita compile itu benar atau salah. Nah, kemudian kita masuk ke postnya decrement. Postnya decrement di sini yaitu pertama dia menampilkan 7, kedua 7 dan 6. Nah, pada post tadi kita ketahui bahwa post itu dia menampilkan dulu, baru dia, karena dia decrement, baru dia mengurangi angka yang ada pada variabel. Nah, di sini dia langsung ke 7. B-nya itu adalah 7. Kemudian dia melakukan ini lagi, decrement lagi pada posisinya post. Di sini tetap jadi 7 karena dia menampilkan dahulu, baru dia decrementkan pada kondisi yang ketiga. Ini menjadi 6 karena 7 dikurang 1 menjadi decrement. Kemudian kita menggunakan sistem pause untuk menghentikan sementara. Lalu kita masuk kepada pre-decrementnya. Di sini hasilnya adalah 5, 4, 3. Nah, 5, 4, 3 itu 5 itu karena dia dari sebelumnya dia adalah 6, hasil akhir di sini adalah 6 pada postnya, maka di pre-nya dia sudah dikurangi dahulu, lalu baru ditampilkan, makanya dia 6 didekrementkan menjadi 5. Nah, pada yang 4 ini begitu juga, dia dieksekusi dahulu, dikurangi 1 oleh decrement, lalu baru ditampilkan, dan hasil akhirnya adalah jadi 3 karena dia 4 didekrementkan, dieksekusi dahulu, dan hasilnya adalah 3. Kemudian kita menggunakan sistem juga untuk melihat apakah hasil yang kita compile ini sesuai dengan logika yang ada pada source code. Hasilnya adalah benar, karena setiap yang kita lakukan itu adalah sesuai dengan print yang kita tampilkan di source code ini, di CMD ini sesuai dengan source code-nya. Kemudian kita enter pada
dia akan kembali ke awal sebelum kita mengcompile, karena kita menggunakan di sini funksi dan sum. Baiklah, sekian dari saya penjelasannya. Dan saya ada maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.